Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk Pak Roy. Oke, jadi kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan sebuah topik yang berjudul bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia di dalam konteks pergaulan dunia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Heri Farel dengan ujung NPM 031. Selanjutnya yaitu ada Zafira Firjuan Laiga dengan ujung NPM 022. Selanjutnya ada Fadila Purenka dengan ujung NPM 025. Selanjutnya ada Dini Permatasari dengan ujung NPM 073. Selanjutnya ada Stefani Angelina dengan ujung NPM 085. Selanjutnya ada Mayomi Sanjaya dengan ujung NPM 031, 0990. Selanjutnya ada Ayah Sakinah Hajahra dengan ujung NPM 092. Selanjutnya ada Almira Apriani Astreasa dengan ujung NPM 105. Dan yang terakhir ada Khotibah dengan ujung NPM 107. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Almira. Kepada Almira dipersilahkan. Materi pertama mengenai menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Almira, belum Yes. gerak dari tadi. Oh iya, maafkan. Ya, secara konsep wawasan Nusantara itu ada dua pengertian. Yang pertama secara etimologi dan terminologi. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara seperti yang tadi saya sebutkan, terminologi dan etimologi, dan ada pula beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu Hasnan Habib yang berpendapat bahwa kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Atau secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa, yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa, yang artinya pulau dan antara, dan kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, makna kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Lalu kata kedua, antara, yaitu memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra, yang berarti antara, atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton. Lalu penanaman Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit. Dalam kitab
Negara Kertagama, karangan Empu Tantular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda pada acara Kongres Pemuda Indonesia 2 tahun 1928 atau peristiwa Sumpah Pemuda, digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Indu yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesia atau Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjuk pada wilayah sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Lalu berdasarkan terminologi, pengertian wawasan Nusantara adalah Pengertian wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa itu sendiri. Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Seperti rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN tahun 1998 yang berbunyi wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada pembicara selanjutnya, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah sebagai pemersatu keberagaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman yang ada dapat menyatukan bangsa Indonesia, namun dapat juga disalahgunakan untuk memecah belahkan bangsa Indonesia oleh pihak-pihak tertentu. Pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan baru, terutama pada bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara akan meningkatkan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Arah pandang wawasan Nusantara terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ke dalam dan keluar. Untuk arah pandang ke dalam, bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Untuk arah pandang keluar, bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional. Tujuan dari arah pandang ini adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Next. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan persepsi yang sama, diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesehatian dalam mewujudkan cita-cita nasional. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan, yaitu yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Peranan wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang ketiga, yaitu menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Next slide. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan Pulau Telur Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan sebagai pemisah karena tidak ada pada wilayah Indonesia didasarkan pada Ordonansi tahun 1939, itu di mana merupakan sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut sejauh 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Lalu setelah garis 3 mil itu merupakan laut bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Next slide. Nah, jadi ini perbedaan kedua wilayahnya. Bisa dilihat, ya mungkin bisa dilihat. Yang pertama itu wilayah Indonesia saat yang pertama tadi, apa deklarasi di Juanda. Jadi itu hanya 3 mil. Oh, yang pertama itu peta wilayah Indonesia berdasarkan ordonansi. Jadi itu cuman sejauh 3 mil laut teritorial. Jadi ada pemisah-pemisahnya gitu. Nah, yang kedua ini peta wilayah Indonesia berdasarkan deklarasi Juanda. Nah, jadi yang biru-birunya ini juga masuk ke dalam wilayah Indonesia. Next slide. Nah, dewasa ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A UUD NKRI 1945, yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia.
Lalu bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama United Nations Convention on the Law of the Sea, atau yang disingkat sebagai UNCLOS. Nah, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, diakui asas negara kepulauan. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. Terus lalu UNCLOS tahun 1980 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah yang dimiliki Indonesia itu menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terus terdiri dari 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landasan kontinen. Lalu materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya didasarkan pada pandangan kesatuan atau keutuhan wilayah, namun diperluas sebagai pandangan persatuan bangsa. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia, serta keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa, telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalisme. Semangat bersatu pertama kali dianut masyarakat Indonesia adalah semangat untuk mengusir penjajah dari tanah Nusantara. Namun selanjutnya mereka menganut semangat bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga ada latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia, masa depan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Perumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberikan kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Next. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik.
Geo berarti bumi, dan politik artinya politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan memengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Lalu ada beberapa teori dari berbagai ahli. Next. Pandangan atau teori tentang geopolitik dari beberapa ahli yang pertama menurut Frederick Ratzel, negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, turut, kemudian mati. Yang kedua, menurut Halford Mackinder, barang siapa menguasai daerah jantung, yaitu Eropa Asia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Sedangkan yang ketiga, dari Nicholas J. Spigman menyatakan bahwa teori ini juga disebut dengan wawasan kombinasi, yakni teori yang menghubungkan kekuatan darat, laut, dan juga udara, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan. Lalu untuk contoh geopolitik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ada Blok Ambalat, di mana Blok Ambalat ini terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayahnya berupa lautan dan terdapat potensi sumber daya alam, yaitu melimpahnya kandungan minyak bumi. Indonesia dan Malaysia mengalami sengketa mengenai wilayah ini. Malaysia ingin mendapatkan blok tersebut. Mereka menganggap bahwa itu merupakan wilayahnya, padahal milik Indonesia. Tapi pemerintah Indonesia dengan segala cara akan terus mempertahankan wilayah Blok Ambalat, salah satunya dengan cara melakukan penjagaan dan operasi penyisiran supaya pihak Malaysia tidak membuat ulah kembali. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun dengan demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Next slide. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi positif yang ada perlu digali, diolah, didaya gunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Dan sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misalnya di daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman Gunung Merapi. Next slide. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia, guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Visi tersebut akan terus-menerus dilakukan untuk menghadapi perkembangan dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Contoh tantangan yang berubah yaitu adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih urgensi dan esensi dari wawasan Nusantara. Bahwa urgensi dan esensi adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Mengapa perlu adanya kesatuan wilayah? Bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan. Sebelumnya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai kewilayahan berkembang menjadi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kesatuan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan, seluruh bangsa dapat menjadi modal serta milik bersama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan beraneka ragam kebudayaan, seperti bahasa daerah, keyakinan, suku, serta kepercayaan di Indonesia. Hal itu merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kesatuan politik juga mengandung makna bahwa Pancasila satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara. Hal ini melandasi, membimbing, serta mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Seperti di slide terdapat 4 makna utama dari pengimplementasian wawasan Nusantara. Yaitu yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua yaitu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat, dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini juga termasuk dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, serta 32 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yaitu bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus menjadi satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Seperti ketika bangsa Indonesia belum mencapai kemerdekaannya, muncul rasa senasib sepenanggungan, karena bangsa Indonesia merasa karena sama-sama dijajah, bernasib bersama, dan mereka harus berjuang bersama-sama demi mencapai kemerdekaan. Selanjutnya yaitu bahwa Pancasila adalah salah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Bahwa dengan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelamaan kedaulatan rakyat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Okay, next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi perekonomian bangsa Indonesia merupakan penggabungan dari seluruh perekonomian daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, apabila bangsa Indonesia ingin perekonomiannya maju, maka kita harus bisa meratakan seluruh perekonomian yang ada di wilayah Indonesia itu sendiri. Adapun 3 makna utama dari pengimplementasian wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah,
tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dan pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, secara garis besar, pengimplementasian wawasan Nusantara dalam aspek ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang mampu memenuhi dan meningkatkan kemakmuran atas serta kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengimplementasian Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi ini sudah mulai terwujud dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sudah digalakan oleh pemerintah demi membangun ekonomi Indonesia lebih maju lagi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, pada poin ini terdapat dua makna penting terkait pengimplementasian wawasan Nusantara pada perwujudan satu kesatuan sosial budaya di Indonesia, yaitu yang pertama bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. Implementasi pada poin ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Lalu selanjutnya itu bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Implementasi pada poin ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan budaya Indonesia seperti melestarikan kekayaan Indonesia dan menjadikannya sebagai kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya seperti dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Next, lalu yang selanjutnya ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Terdapat dua makna penting terkait pengimplementasian wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan di Indonesia, yaitu yang pertama bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Pada poin ini, implementasi dapat dilakukan dengan cara membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Lalu yang selanjutnya bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Contohnya seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu wawasan Nusantara adalah satu kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, termasuk di dalamnya cara pandang kesatuan politik, ekonomi, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sangatlah dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita harus melestarikan wawasan Nusantara. Terima kasih.